Udah, udah siap Pak Ramdan? Insya Allah Pak. Bismillah. Bismillah. Nah, sekarang apakah bahan-bahan sudah di-upload Pak? Sudah Pak kemarin Keren ya. untuk RPP 2 pertemuan Pak. Oke, baik. Yang mana dulu atau soalnya akan dibangun oleh Pak Ramdan? Gimana Pak? Bapak uploadnya di mana ya? Kalau di sini kok nggak terlihat ya? Di LMS Uji yang komprehensif. 4 berapa tuh? 4. Iya, uji komprehensif, Pak. Iya yang diuji komprehensif. 4A3? 4A 2A3 ya. Kok nggak ada ya? Ada, Pak. Oh, di A2? Di A2? Di A2, di A3 kalau nggak salah saya upload semua Pak. Bentar Pak saya cek. Bapak mah A3, iya harusnya dua-duanya, Pak. Dua-duanya ya Pak ya, ada ya? Enggak, saya mah A2 kan dosen 1. Yang dosen 2 saya ambil dari Pak Wahyudin ya, nggak apa-apa kan? Oke, yuk silakan Pak Wahyudin dulu kalau gitu. Ya, Pak Ramdan. Ini materinya tentang multimedia ya. Betul Pak. Tentang apa nih materinya nih? Tentang twinning Pak, teknik animasi twinning. Oh, tuning yang kemarin pernah didemokan ya. Iya, yang kemarin pernah didemokan. Nah, ini ada perbaikan nggak waktu dulu pernah didemokan itu? Kemarin berdasarkan review peer teaching ada sedikit dirubah Pak di RPP-nya. Apa itu? Kaitan penambahan hots Pak di LKPD, RPP sama soal. Hostnya yang bagian mana? Yang merah ya? Bukan Pak, itu yang merah itu lupa belum saya delete karena itu ini indikator untuk pertemuan berikutnya maksudnya seperti itu. Oh, jadi ini nggak dipakai. Iya. Berarti hostnya di mana? Untuk hostnya itu lebih di penerapan di LKPD sih Pak. Kalau di RPP-nya, di materinya? Kalau di RPP-nya itu di indikator itu sudah menganalisis Pak, mungkin dari teorinya sudah lebih mengarah ke hots Pak. Nah, kegiatannya kan pakai PBL ya. Ini tahapannya sudah Betul menggunakan Pak, tahap PBL ya. Nah, kegiatan intinya tuh seperti apa nih Pak di PBL? Kalau kegiatan inti di PBL sih Pak ada sintaknya ya kemarin ya. Berdasarkan sintak tersebut sih untuk PBL lebih ke orientasi permasalah sih Pak, orientasi peserta didik kepada masalah. Bentuknya seperti apa nih masalahnya? Jadi anak itu memperhatikan kegiatan aktivitas yang dilakukan oleh guru, termasuk melihat mengamati video penjelasan. Nah dari situ anak diharapkan muncul rasa ingin tahu yang lebih tentang tentang teknik twinning. Karena di dalam video penjelasan itu kan ada beberapa teknik yang disampaikan ya Pak ya. Ada teknik klasik, ada teknik motion twin, ada teknik shape sama guide twin. Nah kemarin yang saya coba simulasikan di peer teaching itu muncul diskusinya itu ya mengenai contoh teknik motion twin sama teknik yang guide twin. Seperti itu Pak. Nah itu taunya siswa berpikir kreatif dari mana? Saya coba mendekatkan hasil Pak, melalui pendekatan hasil dari contoh teknik yang diterapkan Pak. Di video kan ada teknik motion twin. Nah di dalam teknik motion twin itu kan secara otomatis muncul guide ya Pak ya, muncul guide twin. Nah kemudian di classic twin itu ada
ada pemunculan guide itu dimunculkan di teknik classic guide twin. Nah, itu anak diharapkan setelah mengamati itu muncul pertanyaan, loh kok kenapa ada yang cara yang lebih mudah dengan motion twin, kenapa harus dibuat dengan klasik? Nah, itu akan didiskusikan apa sih kekurangan sama kelemahan dari kedua teknik tersebut gitu, Pak. Terus kreatifnya di mana? Gimana, Pak? Kreatifnya di mana? Berpikir kreatifnya di mana? Wujudnya Berpikir apa? kreatifnya nanti di penerapan, Pak. Ada seperti apa nih? Contoh gini. Kalau di motion twin itu kan guide yang terbentuk terbatas ya Pak ya. Guide yang terbentuk terbatas. Kalau misalkan di classic guide twin itu guide yang terbentuk tidak terbatas dalam membuatnya gitu kan. Contoh kasus saya coba yang sering saya lakukan. Ditampilkan ya Pak. Ditampilkan gimana Pak maksudnya? Contoh yang disebut kreatif itu nanti muncul yangnya seperti apa? Muncul bentuknya seperti apa? Aduh, mohon izin Pak, kebetulan di PC yang ini tidak cukup untuk menginstal aplikasi itu Pak, aplikasi Flash-nya. Enggak, kalau yang sudah nggak ada contoh-contoh. Kalau contoh-contoh yang sudah biasa referensi via internet Pak. Kalau misalkan tidak bisa dicontohkan secara langsung, contoh seperti ini di daring seperti itu, saya coba melakukan media melalui media internet di YouTube. Saya kasih link referensinya, kemudian nanti anak disuruh membandingkan atau anak melihat video yang yang saya contohkan yang kemarin Pak yang disimulasikan. Nah, itu kan ada guide yang terbentuk di teknik motion sama di teknik klasik gitu. Nah, saya biasanya studi kasusnya ke ini Pak, ke rotasi perputaran planet Pak. Nah, itu kan kalau rotasi perputaran planet itu kan guide-nya benar-benar melingkar gitu ya. Nah, kalau misalkan dengan menggunakan klasik guide itu bisa dibentuk, tapi kalau dengan motion twin itu sulit untuk benar-benar melingkar gitu Pak. Terus? Seperti itu. Ada contohnya nggak Pak? Contoh medianya? Medianya ada nggak? Nggak. Media yang Bapak sampaikan nanti seperti apa? Dari contoh ini Pak yang ada di link di LKPD Pak. Kalau media sih biasanya saya demokan Pak, cuman di sini saya nggak install Flash-nya karena berat Pak untuk menginstal Flash. Ini di mana, di kantor? Iya Pak. Yang ada komputernya di rumah? Di ruangan itu Pak, di ruangan lab praktek Pak. Khusus untuk di ruangan yang sudah siap untuk aplikasi-aplikasi yang berat Pak. Bapak nggak ujian di sana tadi? Ya, jaringannya Pak. Kalau di lab itu jaringannya terbatas Pak untuk yang di ruang ada. Jadi ada jaringan lab khusus untuk internet, ada yang khusus untuk praktek kayak gitu. Tidak terhubung secara langsung ke jaringan internet karena biasanya terbatas gitu aksesnya. Kita bandwidth-nya masih lemah Pak. Masih atau kecil. Ini Pak Ramdan usul videonya ditampilkan, kan ada contoh. Videonya ditayangkan ya? Nah, gitu ya, biar bisa menjawab. Silakan. Sebentar Pak. Nah, mungkin ini Pak salah satu yang mungkin nanti bisa
saya contohkan untuk apa? Untuk mengeluarkan pertanyaan ke anak, barangkali nanti anak itu kan kadang ada yang aktif, ada yang pasif. Saya coba tanyakan mungkin satu animasi yang ini Pak, salah satu hasil, nah yang ini, yang garis ini bisa melengkung seperti itu, mengikuti alur guide gitu ya. Nah ini teknik ini kira-kira menggunakan motion twin atau classic twin. Nah ini bisa didiskusikan dengan dengan anak-anak yang lain itu. Jadi nanti bisa didiskusikan untuk menguji kemampuan anak menggali informasi, apakah teknik yang paling tepat, apakah motion twin atau yang klasik ditambahkan dengan classic guide twin gitu. Classic twin atau classic guide twin. Nah itu contoh salah satu. Nah ini dibuat sendiri Pak? Gimana Pak? Buat sendiri nih ya? Ini buat sendiri Pak. Ini hanya apa ya? Mengarahkan anak untuk melihat video dulu. Kalau saya pakai ya yang ini, nanti anak muncul rasa ketertarikan. Menarik sekali hasil animasinya. Soalnya kan kalau misalkan langsung ke proses pembelajaran, kalau misalkan saya langsung mendemokan objek bergerak dari kanan ke kiri, Pak ini nanaonan gitu kan. Kalau bahasa Sundanya ya punten. Kalau bahasa Sundanya anak suka bilang, Pak, jangan naon deh gening bikin bola ngagorolong kayak gitu. Nah, itu hanya hanya teknik dasarnya saja. Nanti pengembangannya anak harus mampu menggali penggunaan teknik tersebut untuk mampu membuat animasi seperti ini gitu, Pak. Nanti itu di pertemuan berikutnya, mungkin di pertemuan kedua lebih ke project. Kalau ini ke problem dulu, jadi kita diskusi dulu teknik mana yang tepat untuk digunakan gitu, untuk membuat animasi. Nah, kemudian yang ini Pak, nah di animasi ini, nah ini animasi yang tadi yang kayak meledak seperti itu. Nah, itu nanti juga coba saya lempar untuk didiskusikan. Animasi tersebut kira-kira dibuat dengan teknik apa? Nah, dibuat dengan teknik apa? Dari 4 teknik tadi yang motion twin, classic twin, sama classic guide twin, sama safe twin. Tapi mereka belum dikasih tahu ya materi-materi itu ya? Belum. Jadi saya kasih ini dulu, gambaran dulu bahwa ini contoh hasil animasi dengan teknik twinning. Nah, nanti di akhir video ini saya tampilkan tahapan-tahapan teknik dasar dari 4 jenis teknik animasi twinning tadi. Nah, untuk kemudian anak menggali informasi teknik mana yang tepat untuk menggunakan animasi-animasi yang dipakai nanti gitu. Nah, nanti di LKPD juga ada didiskusikan yang membedakan dari setiap teknik itu apa, seperti itu, Pak. Halo adik-adik, gimana? Nah, ini baru penjelasan. Keren dong. Oh, ini baru materi. Bagaimana Gimana, Pak? Ini baru materi di sini. Nah, ini baru penjelasan materi teknik dasarnya, Pak. Jadi kalau tadi hanya mengarahkan dulu ke anak kaitan dengan materi yang akan disampaikan, nanti anak diharapkan menemukan permasalahan-permasalahan yang terjadi atau mendiskusikan teknik apa sih yang tepat gitu Pak. Nah, nanti dari penjelasan ini juga diarahkan untuk anak mampu menganalisis perbedaan setiap teknik Pak. Seperti itu. Buat video animasi seperti itu. Nah, di pembelajaran kali ini kita akan membahas teknik animasi agar adik-adik bisa membuat animasi seperti tadi. Namanya teknik animasi twinning 2 dimensi. Ya, cukup Pak. Adapun tujuan pembelajaran. Baik Pak, begitu. Ya, itu berarti materinya sudah disampaikan dalam bentuk video ya, dan bisa diulang lagi ya kalau siswanya belum paham ya. Iya, betul Pak, bisa diulang-ulang. Nah, ini berapa menit nih sampaikan materi ini?
Kalau saya rencanakan sih sesuai jadwal di sekolah ya Pak ya. Kalau jadwal di sekolah itu kan 4 jam pertemuan Pak. 4 JP dalam satu kali pertemuan. Nah, itu untuk pemanfaatan materinya kurang lebih 130 menit Pak saya jadwalkan Pak. Dan itu pengalaman Bapak di kelas sebelumnya tercapai itu? Untuk teknik dasar tercapai Pak. Nanti mungkin di pengembangan di pertemuan berikutnya lebih ke proyek. Nah ini ketika daring gimana cara penyampaiannya? Kalau untuk daring yang penyampaiannya mungkin lebih ke diskusi Pak. Jadi didiskusikan langsung. Saya coba dampingi langsung untuk mendiskusi secara online kalau memungkinkan ya Pak ya, karena saya pernah yang sudah saya alami itu kaitan dengan kendala untuk belajar daring di lingkungan sekolah kita ya Pak ya. Itu terkendala dengan perangkat Pak, karena di kita kebanyakan itu siswa dari kelas menengah ke bawah, kemudian kendala jaringan juga menjadi hal yang luar biasa kita hadapi. Nah, solusinya ya waktu itu untuk penjelasan materi sebelum diperbolehkan luring, saya yang mendatangi kelompok siswa Pak. Maksudnya mendatangi itu gimana? Jadi siswa itu yang dari lingkungan terdekat dikumpulkan di salah satu rumah gitu ya, rumah siswa yang terdekat. Siapa yang bersedia untuk menjadi tuan rumah, nanti kelompok tersebut saya mendatangi langsung ke rumahnya sebelum diperbolehkan. Ya. Pakai laptop Bapak? Saya coba bawa laptop Pak untuk penjelasan. Itu di luar jam? Sesuai jadwal Pak. Berarti yang lainnya nggak dapat aja? Yang lainnya belajar daring dulu, mempelajari dan memahami dulu materi Pak. Jadi nanti setelah selesai di satu kelompok, saya langsung lari lagi ke kelompok yang lain. Nah kalau misalkan yang punya fasilitas, itu paling hanya satu kelompok Pak yang punya fasilitas. Memang jaraknya dekat itu Pak? Ya. Jaraknya dekat-dekat? Kadang lintas kecamatan sih Pak. Cuman memang itu tuntutan dari kita di jurusan kesepakatan bersama mensikapi gitu ya Pak, untuk mensikapi isu-isu yang beredar di orang tua. Isu apa itu? Ya. Isunya apa? Jadi kan kita di swasta gitu Pak ya. Ketika anak diingatkan kaitan dengan iuran, itu orang tua selalu bilang kalau belajar juga tara ya, gitu. Online we hayu cenah. Masa bayaran kudu. Nah, itu kita coba sikapi, kita bentuk tim untuk guru-guru produktif untuk membentuk kelompok, kemudian kita silaturahmi langsung ke orang tua sambil proses pembelajaran dilangsungkan gitu Pak di rumah seperti itu. Ya, memang untuk materi multimedia sangat kesulitan ya kalau tidak menggunakan komputer ya. Apalagi komputernya kan speknya harus tinggi nih. Iya, kalau untuk ini animasi sama video itu lumayan cukup tinggi Pak. Ini terus cara mengukur ketercapaian indikator materi yang Bapak sampaikan gimana? Kalau untuk mengukur indikator, saya coba gunakan LKPD Pak. Ya, LKPD kan untuk itu ya diskusi ya kelompok ya. Kalau yang perorangannya gimana? Kalau perorangannya melalui evaluasi Pak. Saya coba melalui evaluasi baik secara lisan ataupun tulis gitu kan. Secara lisan pada saat diskusi saya coba langsung tanyakan, di situ juga saya sambil menilai gitu. Kalau misalnya secara tertulisnya melalui evaluasi seperti itu Pak. Ya itu kan dari sisi pengetahuan. Kalau dari sisi keterampilannya gimana? Nah kalau untuk sisi keterampilan itu dipraktek langsung Pak. Ya caranya gimana teknisnya? Mendatangkan langsung siswa ke sekolah Pak. Satu-satu? Bergantian Pak, berkelompok. Jadi kita jadwalkan untuk setiap satu kelompok itu dari jam berapa sampai jam berapa datang ke sekolah untuk kemudian melakukan demonstrasi, praktikum.
Nah, Itu di kemudian luar situ, jam? Ya, Masih di luar jam? Masih di pelajaran atau di luar jam pelajaran? di luar Pak, di luar jam pelajaran. Jadi terpisah Pak. Jadi yang total sekian karena ini apa di pembelajaran nggak terlalu kondusif ya Pak ya, situasi yang tidak memungkinkan di situasi sekarang. Jadi jadwal yang ditentukan itu oleh sekolah untuk luring itu hanya untuk mapel-mapel produktif, terutama bagian praktikum. Nah, jadi untuk saat ini kita melakukan praktikum langsung Pak untuk pelajaran produktif, tapi dibatasi jumlah waktunya. Nah, jadi yang sekarang 40 yang tadi 4 jam pertemuan itu hanya untuk satu kelompok Pak. Ya, itu instrumennya ada nggak Pak untuk mengukur keterampilan secara perorangan? Instrumen untuk perorangan? Belum sih Pak ya, saya masih berkelompok Pak. Iya. Jadi nanti kalau kelompok itu kan kita sulit ya untuk mengetahui mana yang sudah bisa dan mana yang belum ya. Jadi diupayakan Bapak juga punya untuk mengukur secara individu ya, dari segi pengetahuan, keterampilan ya, dan sikap itu instrumennya seperti apa ya. Kalau nggak pakai instrumen kan kita sulit ya untuk mengukurnya ya. Betul Pak. Kalau saya pengamatannya baru pengamatan kelompok sih Pak, belum ke perorangan. Ya kalau kelompok itu ya tadi kita tidak bisa mengetahui ya. Betul. Khawatirnya mungkin dalam satu kelompok itu hanya satu orang yang menguasai, sisanya cuma sebagai pendukung ya, hanya membantu bukan dari teknis saja ya. Nah, sehingga sulit untuk mengukur ketercapaian Bapak dari seluruh siswa ya. Betul. Nanti disiapkan juga kalau nanti PPL ya. Bapak menyiapkan juga untuk instrumen kemampuan perorangannya ya. Nah, dari sikap itu nanti juga harus ada ya. Dari sikap seperti apa nih contohnya nanti Pak? Menilai sikap. Dari sikap. Sebentar Pak. Nah, ini kalau di instrumen itu di lampiran RPP apa ya? Itu instrumennya untuk sikap perorangan yang coba saya amati kaitan tentang kerjasama, aktif dan rasa tanggung jawab. Mungkin itu Pak yang saya lakukan untuk penilaian sikap. Ya, nanti dibuat dalam satu instrumen Pak ya. Betul. Jadi instrumen itu terdiri dari 3 komponen penilaian ya. Sehingga kita bisa menilai masing-masing individu ya. Betul. Ya, Bapak memilih materi training apa nih alasannya? Gimana Pak? Ya, memilih materi training 2 dimensi, alasannya apa? Saya pikir ini yang pertama pas di awal-awal yang dirasa paling dikuasai gitu ya Pak ya. Sama kita sebagai guru. Kemudian sama Bapak itu. Kemudian kebetulan di sekolah juga saya dipercaya untuk memegang mata pelajaran animasi 2 dimensi gitu Pak. Ini materi yang paling susah atau paling awal? Ini udah di KD udah ke pertemuan, bukan di awal sih Pak, udah mulai masuk ke pertengahan Pak. Tengahnya berarti. Iya. Di materi berikutnya itu animasi 2 dimensi sampai tahap apa? Sampai tahap produksi Pak. Produksi animasi 2 dimensi untuk mengkombinasikan seluruh teknik Pak. Tekniknya apa aja? Selain tuning ini ada lagi yang lain? Ada teknik frame by frame Pak. Ada teknik frame by frame, teknik twinning, kemudian nanti ada penerapan masking sama puppet Pak. Gambar puppet. Apa itu puppet? Gambar puppet terus seperti pemberian bond Pak, tulang, sendi, persendian objek. Jadi kalau misalkan objeknya ke objek yang dinamis, jadi baru itu teknik penggunaan puppeter di 2 dimensi seperti apa itu.
Jadi kalau itu semua sudah disampaikan, siswa diharapkan bisa membuat animasi 2 dimensi secara utuh gitu Pak. Secara utuh dari semua teknik digabungkan gitu Pak. Contohnya seperti membuat film kartun gitu Pak. Iya, seperti film kartun Pak. Itu pengalaman Bapak tercapai nggak itu? Pengalaman alhamdulillah tidak semua siswa ya Pak ya, karena tingkat kompetensi siswa juga berbeda-beda. Tapi kalau dalam bentuk kelompok, alhamdulillah setiap kelompok itu bisa membuat animasi secara utuh. Tapi contoh kalau yang pernah tingkat kesulitannya ini kan hanya apa ya, imajinasi atau desain ya. Tidak imajinasi Pak, betul. Tidak ada pemikiran logika kan atau perhitungan gitu kan? Kalau untuk kaitan perhitungan mungkin lebih ke penentuan keyframe Pak. Itu membutuhkan apa ya untuk kaitan dengan timing kan ya Pak ya. Nah di materi awal kan ada materi prinsip-prinsip animasi. Nah itu anak harus mampu menerapkan prinsip animasi juga. Nah itu lebih ada ke penghitungan estimasi waktu yang digunakan, butuh berapa detik, butuh berapa menit, setiap animasi, setiap adegan butuh berapa menit itu harus jalan gitu Pak. Tapi secara keseluruhan ini yang dibutuhkan adalah kreativitasnya ya. Kreativitas Pak. Desainnya ya, animasinya ya. Artnya Pak, seni. Ya nanti diharapkan ketika PPL semua indikatornya bisa tercapai Pak ya. Iya Pak. Ini pakai ya. Izin bertanya Pak, untuk malah bertanya sih. Nggak kaitan tadi penilaian perorangan. Untuk keterampilan, nah apakah kalau misalkan kita buat instrumen, itu kan di RPP saya coba lampirkan instrumen penilaian keterampilan juga ya. Nah itu coba saya izin share ya Pak ya. Izin share screen. Nah kaitan pengamatan penilaian keterampilan nih Pak. Ini saya buat formatnya seperti ini untuk pengamatan untuk penilaian keterampilan itu pada saat pembelajaran dan saat diskusi mengerjakan LKPD. Nah, apakah ini sudah termasuk ke penilaian keterampilan, Pak? Kalau menurut saya sih yang pernah saya lakukan seperti ini gitu untuk menilai aspek keterampilan. Cuma di situ belum terukur komponen apa yang dinilai, itu hanya sebatas aspek keterampilannya aja kan. Nah, Bapak tinggal mencantumkan apa yang mau dinilai. Misalkan tadi tooling ya. Nah, tooling itu teknik apanya yang akan dinilai gitu. Jadi dijabarkan. Oh, ada penjabaran di sini berarti apa ya? Penjabaran itunya, komponen yang mau dinilainya. Komponen yang dinilai. Baik, Pak. Misalkan tadi membuat toolingnya pakai apa tadi Teh? Guide. Guide. Nah, misalkan bisa nggak siswa itu menggunakan teknik guide? Nah, jadi dijabarkan itu yang ingin dinilai itu apa saja. Baik, Pak. Baik. Nah, itu tinggal ditambahkan saja satu kolom di antara siswa dengan aspek keterampilan, itu satu kolom untuk menguraikan komponen apa yang akan dinilai. Iya Pak, baik, nanti saya tambahkan Pak. Itu di kolom penilaian itu kan antara nama siswa dengan aspek keterampilan. Nah boleh pakai itu juga bisa. Jadi apa yang dinilai nanti ya. Nanti di kolom penilaiannya bisa pakai kode aja. Jadi misalkan sangat terampil itu ST gitu ya, terampil T. Jadi pakai kode ya. Iya. Nah itu kurang itunya, kurang komponen yang diukurnya ya. Baik Pak, baik. Terima kasih Pak. Ya. Pak Edi, silakan Pak. Hamdan. Ya Pak. Untuk teaching, saya melihat beberapa bahasan di Pak Ramdan. Catatan nih Pak ya. Ya, catatan. Nah,
Ini lihat RPP Bapak kok seperti nggak ada perubahan. Coba kalau ada sebutkan yang mana. Ada cetak merah itu sampai saya ingat betul itu. Ya komentar saya satu hal ya, kalau nggak salah. Indikatornya terlalu banyak, benarkah ini dicapai semua? Ingatan saya itu ya. Iya Pak. Mohon maaf ini untuk indikator itu sebetulnya yang ditandai merah itu apa yang untuk pertemuan berikutnya Pak, saya lupa nggak hapus tuh yang warna merah. Memang nggak ada waktu sangat untuk memperbaiki sampai pada akhirnya ini bagian dari uji yang akan dinilai sebagai bentuk terus tidaknya nanti ke depan. Kalau saya cantumkan Pak, sebetulnya ini yang kenapa indikator ini yang ini saya cantumkan, tapi saya kasih tanda merah karena seingat saya pada saat itu indikator itu untuk mencapai kompetensi dasar. Nah, makanya di satu kompetensi dasar ini coba saya jabarkan secara keseluruhan indikator untuk mencapainya. Hanya saya kasih tanda merah bahwa oh yang ini mah untuk di pertemuan berikutnya seperti itu. Karena RPP itu kan pegangan kita ya Pak ya, pegangan saya sebagai guru yang akan mengajarkan. Mungkin itu sih Pak awalnya saya kasih tanda merah, cuman memang belum saya hapus itu kalau misalnya. Nah itu maksud saya persiapan itu kan penting Pak ya. Nah, apalagi komentar saya waktu RPP adalah menjadi baseline. Nah kalau memang namanya dinanti-nanti sampai lupa kan itu suatu kejadian yang akhirnya faktual sekarang terjadi. Di 2 RPP itu merahnya ada semua. Nah nggak tahu apakah yang mana yang jadi persoalan pelajaran selanjutnya, jadi saya bingung. Nah RPP 1 dan 2 kan berkelanjutan ya. Iya betul. Nah tapi kalau memang benar itu yang berlanjut tapi kok nggak sinkron, coba bisa dilihat nggak indikatornya di RPP 2 Pak? Iya 1 dan 2 dilihatin, share entire screen aja, share keseluruhan biar bisa ganti-ganti, ganti. Share mana sih? Jangan window, tapi entire screen. RPP. Nah ini Pak, jadi melanjutkan Pak. Ini yang pertemuan berikutnya, jadi ditambahkan jadi yang pertemuan sebelumnya. Sudah, nah kita coba perdalam lagi untuk selanjutnya mampu membuat dan mengkombinasikan serta menguji seperti itu. Nah yang satu mana? Jadi ini mengulang yang satu juga. Yang RPP 1 coba, pertemuan 1. Yang ini Pak. Nah itu ada yang 331 tetap dilakukan atau yang membuat itu harusnya dihapus. Membuat 433 sampai 4310 dihapus. Ini pertemuan yang pertama ya Pak ya? Enggak. Coba yang pengennya seperti apa? Saya mau tadinya melihatnya merah itu yang mau dihapus, benar nggak? Oh iya betul Pak. Yang ini yang dihapus seperti itu ya Pak ya? Ya nggak tahu, benar nggak gitu? Rencana Pak Hamdan ini. Jadi indikator untuk di pertemuan pertama sampai 43.2 Pak, seperti itu. Nah, terus yang kedua yang kayak mana? Nah, di pertemuan yang kedua yang ini kalau tadi sampai menentukan belum terlihat. Jadi entire screen harusnya share entire screen. Mana ya?
Ini stop dulu share-nya. Ini Pak. Oke. Nah itu yang mana? Evaluasi yang di delete atau yang gimana? Ini yang di delete Pak. Nah kalau gitu ada duplikasi antara indikator pertemuan 1 dan 2. Coba lihat. Ini kan indikator ketercapaian itu ini yang saya pahami dari awal ya Pak ya. Kan indikator itu untuk mencapai kompetensi dasar. Makanya indikator ini tetap saya tampilkan karena untuk mendapatkan hasil kompetensi dasar yang tadi di pertemuan kedua ini menjelaskan juga harus menjadi indikator gitu Pak. Oke. Nah, ini menjelaskan, menganalisis. Pertemuannya pertemuan 1 kali atau di hari yang lain? Di hari yang lain, Pak. Di hari yang lain, oke. Jadi memang tujuannya berbeda antara 1 dengan yang kedua. Kenapa? Tujuan pembelajarannya antara 1 dan yang kedua berbeda ya? Berbeda Pak. Sampai mana? Kalau ya? Yang 1 ujungnya sampai mana? Yang 31. Yang pertemuan 1. Sampai menentukan Pak. Sampai menentukan, sampai sini. Nah, itu artinya tujuannya sampai mana? Sampai 43.2 Pak. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran sampai menentukan ini Pak, menentukan frame kunci. Itu pertemuan 1. Iya. Nah, pertemuan 2? Membuat Pak. Jadi tambah membuat animasi. Iya. Nah, bagaimana cara akhirnya itu ada 2 duplikasi tujuan sehingga waktunya cukup nggak kalau mengulang kembali apa yang ada di pertemuan 1? Bukan mengulang sih Pak ya. Jadi yang saya coba ini terapkan, yang di awal itu tetap dilangsungkan, dipraktek dalam menentukan frame kunci, tapi langsung di proses pembuatan seperti itu Pak. Kemudian nanti menjelaskan cara menentukan frame kunci juga sambil pelaksanaan, sambil saya coba tanya gitu ya. Sambil saya tanya ke anak, nanti anak menjawab dengan menjelaskan, kenapa frame kuncinya atau keyframe-nya dibuat di frame keberapa, frame kesekian. Nah, nanti anak langsung menjawab pada saat proses pembuatan. Nah, terukurnya seperti apa kalau begitu? Di pertemuan pertama gimana ukurannya, dievaluasi, dan yang kedua gimana? Waktu dulu memang catatan saya penilaian Pak Ramdan tidak jelas ya untuk evaluasi ini. Nah itu seperti apa? Untuk yang pertemuan 1 dulu deh. Evaluasinya mau berbentuk bagaimana sehingga terukur tujuannya pertemuan 1. Untuk di pertemuan 1 bisa dilihat nggak itu RPP-nya Pak? RPP pertemuan 1. Yang ini Pak. Ya. Nah itu coba evaluasinya seperti apa penilaiannya? Rubriknya dulu Pak. Ya. Rubriknya dulu penilaiannya mau bagaimana? Yang sikap, praktik, dan kognitifnya. Untuk penilaian ada lembar pengamatan sikap Pak, sama soal pilihan ganda esai, kemudian lembar pengamatan penilaian keterampilan Pak. Indikator soal penilaiannya seperti apa indikator? Coba perlihatkan. Sebentar saya tadi coba. Sempat ditanya juga sama Pak Wahyudin ya tentang keterampilan saya lihat. Nah sekarang yang kognitif seperti apa? Ada nggak? Nah ini Pak ini. Bentar. Yang di bawah nggak ada, ya ada lampiran tuh, katanya lampiran 2 tuh. Nah ini berdasarkan isi-isi ini indikator soal, kemudian levelnya Pak ini. Soal yang tadi di lampiran, ini
naskahnya, kisi-kisinya, kemudian ini coba naskah lihat soalnya. satu-satu deh, yang cepat-cepat. Nah, kita lihat tuh yang indikator soal 1. Nah, indikator. Boleh digedein nggak? Bacaannya kurang. Nah, sekarang masalah ini aja nih, langsung ke HOTS ya. Analisis tuh. Diberikan gambaran permasalahan terkait apa? Terkait penerapan teknik motion twin. Coba perlihatkan itu di indikator pembelajarannya di mana untuk tujuannya. Tujuan pembelajaran. Oh, di tujuan pembelajaran. Ya. Di tujuan pembelajarannya sebentar Pak. Diberikan materi terkait penerapan teknik motion twin. Nah, di pembelajarannya itu tujuannya dituangkan di ini Pak, di menjelaskan jenis dan teknik animasi twinning, kemudian menganalisis jenis teknik animasi twinning, kemudian membandingkan Pak. Analisis. Kok banyak banget tujuannya? Kan itu analisis tuh. Indikator soal kok langsung dirangkumnya tujuan banyak sekali. Nah, ini yang kuncinya Pak Ramdan. Kan tadi cuma analisis C4 itu. Menganalisis. Nah. Di tujuan mana pembelajarannya? Menganalisis jenis teknik animasi twinning, Pak. Oke, nah sekarang indikator yang mana? Tadi kok banyak sekali menjelaskan segala macam jawabannya. Di indikatornya. Di ini Pak, di mendemonstrasikan cara kerja Pak. Oh, bukan menganalisis objek animasi twinning. Menganalisis objek animasi twinning juga masuk Pak. Jadi itu kan menganalisis lebih ke pengetahuannya Pak. Kalau mendemonstrasikan kan lebih ke keterampilannya. Jadi dua ini combine Pak. Kalau gitu tadi soalnya di mana? Di praktikum atau pengetahuan? Tadi pengetahuan ya? Berdasarkan hasil praktik Pak. Enggak, pengetahuan tadi kan. Coba pengetahuan. Lihat rubriknya dulu. Rubriknya, jangan soalnya. Rubriknya yang tadi. Rubrik yang kisi-kisi tadi loh. Oh, yang kisi-kisi. Ini itu namanya rubrik kan. Nah, C4 analisis itu maksudnya di pengetahuan kognitif 4. Tadi 33 benarkah? Gimana Pak? Ya itu masuk di 3.3 bukan? Iya, di 3.3 menganalisis. Nah, sekarang yang katanya bisa masuk di apa? Demonstrasi, ya mana coba tunjukin. Yang ini. Soalnya ini mana? Di keterampilan Pak, di LKPD Pak. Ya, coba. Bentar, LKPD. Nah, untuk yang keterampilan di sini Pak. Mana ininya? Kok nggak dikasih indikator di LKPD-nya? Well, indikatornya apa ya? Nah, terus kalaupun ini di mana pertanyaan yang kaitannya dengan itu? Kan rubrik, Pak. Rubrik itu kan yang kayak tadi keterampilan, ada ini, nanti dinilainya apa? Kan tadi terampil, tidak terampil ya tadi ya. Iya. Nah, itunya mana? Yang seperti indikator soal kayak gini. Oh, indikator soalnya untuk yang keterampilan belum Pak. Nggak ada sepertinya, saya nggak buat. Nah, terus kalau yang tadi memang di LKPD, lalu tunjukkan bahwa soalnya yang itu untuk berkaitan demo. Mendemonstrasikan tadi. Nah ini Pak, ini kan mengamati video ya Pak ya, video di link. Nah kemudian ada terjadi perbedaan. Nah dari sini saya arahkan untuk mencoba langsung Pak. Jadi kan dari kegiatan pembelajaran tadi, video yang tadi anak mencoba mempraktekkan setiap teknik. Nah, kemudian perbedaannya mereka akan coba diskusikan di sini. Seperti itu.
Jadi diskusi ya, bukan mendemokan ya. Kalau demo praktek langsung di ini Pak, ini ada demo sih Pak. Jadi anak mencoba dulu mempraktekkan di setiap kegiatan, di setiap teknik. Kemudian coba anak itu mencari tahu apa yang membedakan dari setiap teknik tersebut. Nah, itu isinya seperti apa? Motion twin, terus itu apa? Ditulis. Gimana Pak? Itu motion twin diisi apa? Classic twin diisi apa? Iya, seperti itu Pak. Jadi perbedaan motion twin dengan classic twin dengan guide twin, apa yang membedakan dari setiap teknik? Poin 1 misal yang membedakan apa? Poin 2 apa yang membedakan gitu. Nah, yang dimaksud demonstrasi itu seperti apa? Mempraktekkan langsung, Pak. Mempraktekkan. Kalau indikatornya bukan mendemokan dong, mempraktekkan bla 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 bla. Itu. Oh, di indikatornya mendemokan ya? Nah, kamu bilang mendemonstrasikan tadi. Oh iya. Nah. Demo dengan praktek ada pendekatan nggak sih ya? Mendemonstrasikan cara kerja kan itu? Iya, mendemonstrasikan cara kerja. Nah, kalau mau demo itu kan bisa jadi dia buat video, terus dia sampaikan gitu kan. Atau kalau mau mempraktekkan, coba di mana yang soal, oke lah misalkan dipraktekkan. Soal yang tadi ada yang suruh mempraktekkan. Yang soal tadi LKPD. Nah, penyelesaian Pak. Oh, katanya yang nomor 2. Kalau untuk mempraktekkan, kalau yang 2 kan tadi mendemokan. Kalau yang sudah sih, mohon izin ya Pak ya, untuk mendemokan kayak anak itu membuat gerakan simulasi melalui penjelasan, mungkin nanti di presentasi Pak. Nah, itu di mana? Di presentasi nomor 3. Ya? Yang nomor mana? Nomor 3, nomor 2? Kalau untuk mendemonstrasikan di nomor 2 Pak. Kalau untuk mempraktekkan di nomor 3. Nomor 3 itu apa sih? Tulisannya kecil, kurang gede. Oh, sebentar Pak. Itu apa? Nah, berdasarkan hasil pengamatan pada video di link 1, nah tentang Safe Twin, apa yang menjadi penyebab gagalnya penganimasian Safe Twin pada layer 2? Apakah langkah penyelesaian yang harus dilakukan agar penganimasian Safe Twin berhasil pada layer 1? Nah, ini mungkin anak harus mempraktekkan langsung. Itu troubleshooting. Mempraktekannya maksudnya apa ya? Jadi untuk membuktikan cara penyelesaiannya Pak, dipraktekkan langsung Pak. Nah, kalau gitu kan itu ada indikator lain, menyebab kegagalan, mengetahui penyebab kegagalan. Coba lihat lagi indikator. Nah, ini sintaknya saya urus terus nih karena Pak Ramdan tidak memperhatikan secara pelik. Coba ini, menentukan keyframe membuat animasi twinning. Nah, yang terkait dengan misalkan tadi ya, dia bisa menganalisis adanya penyebab kegagalan. Apakah itu menjadi mendemokan cara kerja? Cara kerja, Pak? Cara kerja. Nah, lalu tujuannya di mana yang bisa memperlihatkan, yang tadi paling ujung biasanya jadi tujuan utama ya. Nomor 3 ya. Nah, itu di tujuan pembelajaran masuk di mana? Masuk di menganalisis, Pak. Nah, terus menganalisis jenis teknik animasi twinning. Membandingkan isinya apa nanti? Membandingkan, kalau membandingkan yang tadi Pak, di tujuan yang di LKPD nomor 2 Pak. Nomor 2. Nah, mendemokan itu. Iya. Nah, terus yang menganalisis yang mana? Yang menganalisis yang nomor 3 Pak. Jadi kan anak menganalisis penyebab kegagalan dari animasi tadi. Kemudian anak mencoba mempraktekkan, mempraktekkan solusinya seperti apa. Kemudian menjelaskannya, nanti sekalian menjelaskan setelah, oh ini Pak cara penyelesaiannya. Menganalisis bisa juga di keterampilan ya. Bisa Pak. Itu pengetahuan juga. Iya. Nah, yang saya terapkan seperti itu Pak. Nah, makanya pembuktian dari rubrik itu penting Pak. Yang tadi keterampilan kayak apa yang tadi dimaksud?
rubrik keterampilan. Yang masih kosong tadi coba lihat. Yang ini? Enggak, yang tadi katanya terampil, tidak terampil, sangat terampil tadi. Yang dengan Pak Wahyudin katanya nanya Pak. Oh. Itu di mana itu? Itu rubrik kan? Itu rubrik, Pak. Iya, iya. Nah, maksud saya itu yang perlu dikaji dulu. Baru soal. Jadi soal kayak diklok-klokkan jadinya. Nah, kita akan menganalisisnya susah. Bahwa kalau memang analisis itu masuk di LKPD, tulis di LKPD. Kan gitu. Nah, rubriknya nggak ada di sini. Mana yang diukur, ya kan? Yang diukur apa? Keterampilannya. Apalagi taksonomi belum, Pak Ramdan lihat piawai sebenarnya saya lihat kemarin, tapi tidak diimplementasikan di sini. Kalau LKPD itu kan ini yang saya tangkap ya Pak ya, LKPD itu kan untuk kemudian diserahkan ke apa? Diserahkan ke Siswa. peserta didik. Nah kemudian untuk rubriknya mungkin di sini Pak di lembar pengamatan untuk pegangan kita sebagai. Nah, iya, kenapa nggak dibuatkan rubriknya? Nah, berarti PR saya mungkin dari penambahan tadi, rubrik ini ya Pak ya? Sebenarnya catatan saya kemarin, tapi nggak dilakukan sekarang gitu loh. Itu yang saya rada kecewa. Kemarin nggak ngeh sih Pak untuk yang ini. Yang saya ngehnya kaitan tentang HOTS gitu Pak. Iya, termasuk di dalamnya. Nah sekarang saya satu fokusnya hal ke sana kemarin. Oke, satu hal ya, yang HOTS itu dicapai di mana kalau gitu, Pak? Kalau memang udah difokuskan HOTS, dicapai di pengetahuan kah atau di pengetahuan Pak? Keterampilan nggak HOTS? Di keterampilan sudah HOTS Pak, sudah menganalisis tadi. Ya makanya karena rubriknya nggak ada, jadi saya mau tunjukkan di yang mana coba. Silakan buktikan yang HOTS pengetahuan dan keterampilan, coba lihat. Nah kalau yang pengetahuan ini kan di soal pengetahuan itu sudah di 2 soal gitu ya untuk soalnya kayak mana? Untuk HOTS gitu ya, di indikatornya sudah diberikan gambaran di contoh soal kan kaitan dengan HOTS itu di level itunya C4, C5, C6 dari kata kerjanya. Nah kemudian di sini sudah ada menganalisis Pak, mungkin sudah termasuk penilaian HOTS untuk di pengetahuan. Seperti itu. Yang mana? Yang mana? Di blok. Nah, bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Nah, ini sudah ke menganalisis, Pak. Terjadi apanya ya? Ini kan ada keterangan membuat pergerakan animasi dalam bentuk save dapat dilakukan menggunakan Save Twin. Dan Classic Twin ini mengevaluasi dari hasil pembelajaran yang tadi, Pak, yang di LKPD. Namun apabila kita sudah menggunakan Classic Twin, kemudian kita meremove-nya, dan kita merubah menggunakan Save Twin, animasi tersebut tidak akan berhasil. Nah, bagaimanakah hal tersebut bisa terjadi? Nah, ini anak berarti kan yang saya harapkan menganalisis penyebab terjadinya kegagalan. Nah, kemudian anak mengungkapkan alasannya, menjabarkan alasan kegagalan tersebut. Nah, terus yang praktikum, yang tadi HOTS-nya mana? Yang praktikum di sini, Pak. Nah, berdasarkan hasil pengamatan video di link 2 tentang Save Twin, apa yang menjadi penyebab gagalnya penganimasian Save Twin? Jawabannya seperti apa? Mungkin siswa yang harus dilihat di HOTS-nya. Seperti apa, Pak? Jawabannya kemungkinan yang bisa dianggap HOTS itu seperti apa? Tadi Pak menganalisis kegagalan penganimasian sama. Contoh satu. Pada layar 1. Agar berhasil pada layar 1. Jadi anak mengamati video di layar 1, langkah-langkah di layar 1, kemudian langkah-langkah di layar 2. Nah, kemudian anak mencoba mempraktekkan cara penyelesaian kesalahan yang ada di layar 2 gitu. Oke. Ya. Ya, cukup. Ya, terima kasih Pak Ramdan. Lalu saya sedikit ini ya
perubahan yang ini saya nggak melihat. Kalaupun ada, saya ingin ditunjukkan. Saya banding-bandingkan dari kemarin saya download, tidak ada perbedaan. Ya. Nah itu yang saya nggak tahu. Berapa hari ini nggak ada perubahan, kenapa? Ya. Mungkin itu ya catatan saya. Sekali lagi nanti PPL jangan seperti ini lagi, Pak. Baik Pak, baik. Ya, ini catatan keras saya ya. Berarti kaitan rubrik ya Pak ya? Ya, udah berapa kali saya beri catatan ini nggak dikerjakan. Kemarin kaitan saya gagal fokus mungkin Pak. Ya, oke. Terima kasih. Sudah Pak Wahyudin. Ya baik Pak, terima kasih. Iya Pak, sama. Mudah-mudahan bisa berlanjut lagi ke tahap berikutnya ya. Amin, amin Pak. Ya silakan ditutup Pak Ranwan, karena waktunya sudah habis. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mohon maaf, tentunya masih banyak sekali kekurangan. Mudah-mudahan ini menjadi cambuk untuk saya terus bisa memperbaiki kompetensi saya dalam hal pendidikan seperti itu Pak. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Pak Anda.